Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, glory. Kami bersyukur ya Tuhan, janji-Mu yang ajaib, yang sempurna. Kami diselamatkan oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu, glory. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Tunduk-tunduk laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas kebaikan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, terima kasih karena kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami membaca firman Tuhan, Maha Kudus untuk menolong kami, membimbing kami di dalam kuasa dan setiap rencana Tuhan. Terpuji nama-Mu. Amin. Shalom. Kita akan buka firman Tuhan kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. 3, 2, 1. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita punyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati yang murni, yang jahat dalam tubuh kita, dan dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling perhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Firman Tuhan tentang ketekunan. Kunci dari kehidupan kita untuk memulai sesuatu, bahkan melakukan sesuatu, adalah keyakinan. Ketika kita sakit, maka kita punya keyakinan untuk sembuh. Ketika kita dalam kondisi yang terjepit di dalam keuangan, mungkin kita mengalami masalah, maka kita yakin Tuhan akan memberkati kita, membuka jalan. Ketika kita yakin dalam doa kita, apa saja yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus,
maka kita percaya kalau untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memberikan dan semuanya akan tepat waktu, indah pada waktu Tuhan. Oleh sebab itu, keyakinan adalah dasar bagi kita agar kita memiliki satu keimanan kepada Tuhan Yesus, di mana darah yang sudah tercurah di kayu salib bagi kita, dan Tuhan Yesus melakukannya dengan tujuan agar manusia bisa diselamatkan dari dosa. Inilah yang saat ini kita imani, dan inilah kebenaran firman Tuhan agar kita hidup di dalam suatu ketekunan. Ketika kita hidup satu ketekunan, maka firman Tuhan katakan bahwa ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan Tuhan yang baik, dan kita tidak menjauhkan diri kita dari ibadah yang seperti dibiasakan dari beberapa orang yang mau ibadah tapi hatinya tidak ibadah. Marilah kita belajar dari firman Tuhan ini untuk kita menjelang hari Tuhan, kita semakin giat mencari Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik dan juga mengajarkan kita untuk tekun mencari Tuhan di dalam doa-doa kita, tekun mencari Tuhan dalam keseharian kita sehari-hari, pada waktu kita melakukan tugas kita maupun tugas-tugas yang diberikan maupun dalam pekerjaan kita tetap tekun mencari Tuhan, karena dimanapun kegelapan itu mengintai kita, anak Tuhan. Tetapi dengan ketekunan mencari Tuhan, maka percayalah bahwa pertolongan Tuhan semuanya tidak akan pernah terlambat. Semuanya akan indah pada waktunya. Firman Tuhan katakan bahwa berpeganglah bahwa Ia yang menjanjikannya adalah setia. Marilah kita belajar dengan tekun, dengan setia dalam pelayanan ini. Terus kita semakin semangat, semakin kita mencari Tuhan. Memang banyak tantangan dan rintangan mengikut Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak mudah, saudara. Banyak hal yang harus dikorbankan, banyak hal yang harus dibersihkan, banyak hal yang harus dirubah. Ikut Tuhan tidak semudah membalikkan tangan. Apalagi kita seorang yang percaya Tuhan, anak Tuhan, yang melayani Tuhan, yang selalu berdoa menyebut nama Tuhan Yesus. Tidak semudah itu. Tantangan berat di dunia ini tidak suka dengan nama Yesus. Itulah sebabnya kita terus tekun cari Tuhan. Apapun kendala, jalan terus pelayanan. Itu yang selalu saya katakan di dalam doa kita, dan tekun mencari Tuhan dalam ibadah-ibadah kita, maupun ibadah Sabtu, ibadah Minggu, ya, yang saat ini kita kerjakan setiap minggu. Saya percaya dengan ketekunan suatu hari pasti ada hasil yang kita lihat ke depan, karena hasil itu adalah dari Tuhan. Tuhan mau melihat kerinduan kita, ketekunan kita, keyakinan kita, keimanan kita saat kita mau melakukan apa yang saat ini ada, apa yang menjadi bagian dari tuntunan daripada hidup kita ke dalam jalan terang Tuhan. Sekali lagi saya katakan, belajarlah untuk tekun. Segala sesuatu dimulai dengan ketekunan, maka percayalah hasilnya tidak akan kecewa, karena Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Dia setia buat saudara dan saya. Di waktu kita sendirian, Dia setia kepada saudara dan saya. Di waktu kita sakit, Dia setia kepada saudara dan saya. Di waktu kita tengah persoalan kehidupan, Dia setia kepada kita. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Yesus yang kita sembah, yang selalu kita naikkan di dalam doa, namanya, pujiannya, bahkan kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa di bumi dan di surga. Itulah sebabnya mari kita yakinkan diri kita, hati kita terus, karena perbuatan baik kita jangan sampai menjadi menuju kesia-siaan karena kita tidak tekun mencari Tuhan. Saudara, kalau mau terima berkat Tuhan, tekunlah mencari Tuhan. Pribadi lewat pribadi, saya belajar tekun mencari Tuhan.
tekun dalam segala sesuatu, lakukan dengan konsisten, maka saya percaya akan ada hasil yang Tuhan sudah rancangkan dan kita akan terima berkat-berkat Tuhan yang baru. Di dalam ketekunan tidak enak saudara belajar ya. Kalau kita lihat anak-anak sekarang ini ya, kalau sekolah itu malas belajar saudara. Tapi kalau dia rajin belajar, dia bisa naik kelas, dia bisa dapat nilai bagus. Ya, jadi inilah saya bilang sekarang ini kita juga sebagai anak Tuhan kita belajar. Saya selalu katakan isi dari hidup ini adalah belajar. Belajar adalah bagian proses. Bukan hanya belajar di sekolah, tapi belajar juga di lingkungan, belajar juga di pelayanan, belajar juga tempat kita kerja dan dimanapun kita berada. Tidak ada yang bisa lepas dari kata belajar. Karena belajar itulah kita bisa mengenal dan juga satu dengan yang lainnya kita bisa sehati dan kita lakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua adalah belajar. Dari lingkungan belajar. Semua kita terbentuk dari belajar. Jadi tidak ada yang bilang saya sudah tua tidak usah belajar. Itu salah besar. Semakin kita panjang umur, belajar kita semakin nambah, bukan semakin sedikit. Belajar jadi bijaksana, belajar bertutur kata yang baik, belajar menahan diri, semua belajar tekun. Terus lama-lama bisa. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau melakukan. Maka disitulah dari mental yang kuat menciptakan satu ketekunan. Akhirnya kita tanpa sadar semakin angin membawa kita, semakin kita naik ke atas. Hanya belajar. Isi daripada hidup kita belajar tekun, salah satunya adalah hati yang mau rela dibentuk. Makanya ada pujian yang mengatakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Itulah saya bilang, isinya kau mau setia, kau mau hati hamba, mau dibentuk belajar. Kalau kita tidak mau dibentuk, tidak mau belajar, maka jangan salahkan Tuhan, hidupku kenapa begini, kenapa begitu. Karena kau masih diproses untuk mengerti, mengenal rencana Tuhan. Tidak mudah, saudara. Masuk rencana Tuhan bukan main-main. Ini hal yang harus kita lakukan setiap waktu. Kalau kita bilang, aku mau punya hati hamba, mari kita tundukkan diri kita dengan hati yang betul-betul rendah hati, belajar. Tidak ada yang bilang saya masih muda tidak belajar. Salah juga. Saya tua tidak belajar. Salah juga saudara. Yang benar semakin bertambah umur semakin banyak belajar. Belajar apa saja. Semua dimulai dari hati yang mau melakukan. Menjadi hamba tidak mudah saudara. Dihina orang di luar sana, diomong orang. Semua hal yang kita lakukan itu tersorot oleh mata dunia. Salah ngomong dikit jadi masalah besar. Seolah-olah api nyamber dengan bensin. Padahal cuma salah dikit aja ngomong. Udah hamba Tuhan dibawa-bawa, dijelek-jelekkan. Sekarang mari kita belajar. Tidak ada orang yang tidak bisa kalau kita mau. Saya bilang belajarlah untuk lebih mengandalkan Tuhan. Tekun saudara. Ya, saya percaya semakin hari semakin baik keadaannya. Akibat dari ketekunan ada buah-buah kehidupan, ada kesetiaan. Tuhan mengajarkan kita setia. Jangan main-main kita dengan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Agar kita semakin belajar dibentuk lebih baik lagi. Dibentuk bukan hanya lebih baik, tapi sesuai rencana Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk hidup di dalam kasih dengan satu keyakinan dan keikhlasan kita teguh mengakui Tuhan.
yang membuat semuanya indah pada waktunya. Dan akhirnya kita akan berkata, semakin kita di dalam gelombang kehidupan, semakin kita dibawa naik, bukan turun. Semakin kita mengalami masalah, semakin ada jalan keluar, semakin banyak keajaiban. Apakah itu kebetulan? Tidak. Tidak ada hidup manusia tanpa proses. Tapi belajarlah untuk mau rela dibentuk, maka kau akan lihat Tuhan tidak akan kecewakan kita.